Apa itu wudu? Pengertian wudu. Apa itu pengertian wudu? Siapa bisa beritahu? Bersuci. Wudu bersuci. Ya. Mandi bersuci. Bersuci juga. Tayamum bersuci juga. Jadi apa bedanya antara wudu dengan mandi? Jadi yang namanya definisi itu ya, dia harus bisa membedakan antara satu perkara dengan perkara yang lainnya. Jadi wudu itu adalah ta'abbudillah, ya, beribadah kepada Allah bigusli atau ingusuk dengan cara membasuh bagian-bagian tubuh tertentu, ya. Jadi bagian tubuhnya itu tertentu, ya, seperti perut tidak termasuk bagian untuk paha juga tidak termasuk. Bitarikatin arti syara'ahullah, ya, subhanahu wa ta'ala, dengan cara yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sekali lagi wudu itu adalah beribadah kepada Allah. Jadi wudu ibadah, ya kan? Adanya yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Allah mengatakan idza kuntum, apabila kalian hendak salat, maka basuhlah wajah, dua tanganmu sampai siku, usaplah kepalamu dan cucilah kedua kaki. Nah, itu. Maka wudu ini, walaupun di dalam ayat disebutkan idza kuntum, yang belajar bahasa Arab, kuntum itu fi'il mudhari atau fi'il madhi? Fi'il madhi, ya kan? Jadi kalau diterjemahkan secara kata per kata, ya kan? Apabila kalian berdiri untuk sholat, maka basuhlah wajah. Berarti berdiri dulu baru wudu, kan, gitu kan? Akan tetapi terkadang dalam bahasa Arab itu walaupun lafaznya itu dalam bentuk madhi, ya kan, gitu, namun ada yang maknanya itu adalah mudhari. Artinya apabila kalian hendak sholat, maka wudu dulu dengan cara tadi, ya, disebut sama Allah, ya. Nah, kemudian keutamaan wudu ini sangat banyak sekali, ya. Kita jumpai, ya, dalam hadis-hadis, ya, di antaranya wudu itu adalah miftahus shalah, kunci atau pembuka daripada sholat. Itu menggugurkan dosa. Kemudian wudu itu juga menjadi sebab percayanya nanti, ya, tubuh kita atau anggota tubuh kita nanti di padang mahsyar, ya, seperti Nabi SAW mengatakan yusalun nas yaumul qiyamati ghurrul muhajjalina min athari wudu. Ya, manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya, ya, bercahaya tangan, kakinya, kepalanya, min athari wudu. Ustaz, apa itu? Anda ceramah juga di belakang. Panitia. Tolong, Anda ceramah juga di belakang. Paman istata'a an yutila furatahu falyaf'al. Ini hadis dari Abu Hurairah. Manusia sesungguhnya kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bercahaya tangan dan kakinya karena bekas wudu. Nah, ini hadis muncul ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau nanti membedakan antara mana umatmu, mana yang bukan umatmu?" Jadi Nabi mengatakan, kalau sekiranya kalian mendapati ada kuda di suatu tanah lapang ribuan jumlahnya, semuanya berwarna hitam, kemudian ada satu yang berwarna putih, bisa nggak nandanya? Tentu bisa, ya kan, ya, walaupun sama-sama kuda. Nah, demikian pula nanti kalian dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat dalam keadaan bercahaya tangan dan kakinya karena bekas wudu. Nah, kemudian ada tambahan hadis itu, "Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Barang siapa yang ingin dipanjangkan cahayanya, panjangkan pula wudunya.
tetapi potongan hadis yang belakang ini, ya, potongan kalimat yang belakang ini dikatakan oleh para ulama ahli hadis adalah mudrajat, ya, al-mudraj. Mudraj itu dia bukan perkataan Nabi, tetapi tersambung dengan perkataan Nabi seolah-olah dia perkataan Nabi. Ya, mudrajat itu adalah perkataan sahabat yang dimasukkan dalam matan hadis, ya kan ya. Wal mudrajatu fil hadis ma'atan min ba'di al-fadhi ruwati fassalat, kata ulama hadis ya. Dan mudrajat itu adalah perkataan perawi, ya kan, yang bersambung dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ulama hadis mereka bisa membedakan. Ya kan, itulah ajaibnya. Ya, ilmunya para ulama hadis, mana yang perkataan Nabi, mana ya, mana yang tidak. Namun itu adalah perkataannya Abu Hurairah. Ya, artinya dikatakan kita mau mengamalkannya, ya fadhol silakan. Ya kan ya, misalnya membasuh tangan itu kan sampai siku. Kalau kita mau lebih, itu tidak apa-apa berdasarkan perkataan Abu Hurairah tadi. Nah, kemudian kita akan membahas di sini fardu wudu ala mazhab Syafi'i, ya, berdasarkan mazhab Syafi'i, ya. Walaupun sebenarnya fardu wudu ini atau wajib wudu itu antara Syafi'i dengan Hambali itu tidak, antara ulama-ulama mazhab itu tidak jauh berbeda, ya. Kalau di mazhab Syafi'i, ya, fardu wudu itu cuma 4 yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 6 itu, ya kan? Idza qumtum ila sholati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq, ya. Kalau kalian tidak sholat maka basuhlah wajahmu, tanganmu sampai siku, kepalamu, dan basuhlah kakimu. 4, ya kan? Kemudian ditambah niat, satu lagi tertib. Nah, ya, setelah itu. Inilah yang namanya fardu wudu. Apa itu fardu wudu? Fardu wudu itu apa namanya, bahasa gampang itu wudu minimal sah, ya, wudu minimal sah. Artinya kalau 6 ini terpenuhi maka sudah sahlah wudu kita. Adapun yang biasa kita amalkan dari mulai kita baca bismillah, kemudian mencuci tangan sampai kita berdoa, itu kumpulan dari fardu wudu dan sunnah wudu. Nah, gitu ya. Namun kalau fardunya cuma 6, apa aja tadi, Pak? Fardunya wajah, terus tangan, kepala, kaki, pakai niat sama tertib. Ya. Baik, kita akan bahas satu persatu, ya, daripada fardu wudu tadi. Nah, adapun baca bismillah dia tidak termasuk fardu, ya, itu termasuk sunnah. Kemudian membasuh tangan, ya, mencuci telapak tangan dia juga termasuk sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khususnya kalau bangun tidur, idza staiqaza ahadukum min naumih, apabila salah seorang di antara kalian bangkit dari tidurnya, ya, fala yughmis yadahu fil ina, janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana yang berisi air, ya kan? Hendaknya dia mencuci kedua tangannya sebelum dia memasukkan tangannya ke dalam bejana. Nah kan, fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Apa sebabnya Nabi menyuruh kita cuci tangan dulu kalau kita bangun tidur? Karena setiap atau salah seorang di antara kita kalau tidur dia tidak tahu kemana tangannya bermanfaat. Namanya orang tidur, ya kan? Dia di depan, di belakang, garu-garu apa kan, gitu kan? Nah, makanya Islam itu masya Allah, ya, agama yang sangat menjaga kebersihan. Baik, ya. Kemudian yang berikutnya adalah setelah mencuci tangan, dan ini mencuci tangan juga tidak termasuk fardu wudu. Kemudian apa? Tadi niat, ya, kita bahas dulu niat. Niat itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia mengatakan kalau Syekhul Islam rahimahullah, mahallun niyyah al-qalbu duna lisan bi ittifaqi a'immatul muslimina fi jami'il ibadat. Jadi niat itu tempatnya dalam hati, bukan di lisan.
Ini adalah kesepakatan para ulama dalam segala ibadah, waktu sholat, waktu haji, termasuk juga wudhu, puasa, gitu. Nah sekarang ini kan bermunculan. Kalau di yang setahu kita, kalangan saudara-saudara kita yang mengatakan berbuat seperti ini, kebanyakan mereka melafazkan ya, dengan nawaitul wudu atau anil wudu kan gitu kan. Maka ini saya melihat ceramah dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan ya, melafazkan itu tidak dikenal di zaman sahabat, beliau tabi'in ataupun tabi'in, ya kan begitu kan, tidak dikenal. Termasuk tadi ulama-ulama mazhab, ya kan. Nah, termasuk Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um juga tidak tercantum itu melafazkan niat, kan gitu. Tapi kok bisa tersebar ini ya, karena kan Syafi'iyah itu yang pengikut Syafi'i. Jadi berarti mungkin bisa jadi itu perkataan Imam Syafi'i yang dulu, karena perkataan Imam Syafi'i itu adalah qaul qadim, ya, perkataan Syafi'i yang lama dengan qaul jadid, ya kan, perkataan Syafi'i yang baru. Nah seperti itu, ya. Namun alasan kalangan Syafi'i yang melafazkan niat itu untuk menguatkan niat yang ada di dalam hati, katanya, ya kan, gitu kan. Tapi kalau saya sendiri mengikuti kesepakatan para ulama, termasuk yang dikatakan oleh saya bahwasanya talafuz bin niat ini termasuk perkara bid'ah. Nah seperti itu. Nah kemudian ya jemaah terhormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun faktanya ya, kaum muslimin kan banyak juga yang melafazkan ya. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan begini, kalau sekiranya niat dalam hati itu berbeda dengan yang dilafazkan, gitu, beda, maka yang jadi ukuran adalah yang di dalam hati, ya kan, gitu kan? Yang jadi ukuran dalam hati. Sehingga apabila ada orang meniatkan suatu amalan, tetapi hatinya nggak niat, kan, gitu kan? Maka ini juga belum dikira berniat, artinya belum sah ibadahnya. Karena innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu harusnya diawali dengan niat. Nah kan gitu kan. Dan sebenarnya yang mudah sebagaimana yang disepakati oleh para ulama bahwasanya niat itu dalam hati. Manakala kita menuju sumur, kita buka keran, yang mana niatan kita, tujuan kita adalah mau berwudu, itu sudah termasuk niat. Nah begitu ya. Baik ya, kemudian yang berikutnya setelah kita berniat adalah membasuh wajah, ya, membasuh wajah ini adalah fardu yang kedua. Jadi mencuci telapak tangan, ya, kemudian juga setelah itu biasanya kita kumur-kumur, ya, kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Ini menurut mazhab Syafi'i adalah sunnah. Kumur-kumur sama masukkan air ke hidung. Ya kan itu. Kalau Hambali, ya, kalau Hambali masukkan air ke hidung termasuk fardu ataupun wajib, kumur-kumur sunnah. Nah, begitu ya. Nah, kemudian ada pun membasuh wajah, ya. Basuh wajah. Yang pertama, apa yang dimaksud membasuh? Ya kan itu ya, membasuh. Karena ada yang istilah mengusap atau mengelap dengan membasuh. Adapun wajah ini di dalam surah Al-Maidah tersebut disuruh kita untuk membasuh. Falsilu wujuhakum, basuhlah atau cucilah wajah. Jadi definisi mencuci atau membasuh itu adalah jiryanul ma'. Ada air yang mengalir. Nah, itu ya, ada air yang mengalir. Kalau tidak ada air yang mengalir, walaupun basah, dia belum termasuk membasuh. Misalnya kita masukkan air ke dalam spray, semprotan ini, gitu kan? Terus kita usap-usapnya, kan gitu kan? Nah ini belum termasuk membasuh, jadi belum sah. Kalau seperti itu, kecuali spraynya sangat banyak sehingga ada air yang mengalir, kan gitu ya. Nah. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang dibasuh itu ada wajah, tangan, kemudian juga kaki, ya.
Nabi SAW wudhu itu airnya itu minimal, ya wudhunya Nabi itu 1 mud. 1 mud ini kira-kira 600 mili. Ya 1 mud kira-kira berapa? 600 mili. Nah seperti itu gini. Nah ya, jadi kalau 1 aqua gelas itu kayaknya belum cukup, ya kan gitu kan. Nah, kalau untuk harus ada yang mengalir kayaknya belum cukup. Tapi kalau cuma lap-lap mungkin cukup. Tapi lap belum termasuk berwudu. Nah begitu ya. Baik. Kemudian setelah itu apa yang dimaksud dengan wajah? Kan gitu ya. Nah ternyata wajah itu tidak ada satu ayat ataupun hadis yang menerangkan makna wajah secara detail dari mana sampai mana batasannya. Maka oleh karena itu ya, kalau tidak dijumpai detailnya dalam Al-Quran atau dalam hadis, dia dikembalikan kepada uruf, ya kebiasaan kita. Nah, maka dalam kaidah usul al-uruf al-muhakkamah, ya, kebiasaan, ya, atau kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah kita itu juga bisa menjadi landasan dalil. Ya, bila nggak dijumpai nanti dalam ayat ataupun hadis. Nah, seperti gini, misalnya gini ya, yang dimaksud uruf. Kalau kita menjahit, ya kan itu menjahit ya, menjahit baju, rempah baju, itu biasanya kancingnya yang menyediakan kita atau tukang jahit? Tukang jahit ya. Jadi, ini kebiasaan namanya. Biasanya yang menyediakan tukang jahit. Jadi kalau sekiranya terjadi perselisihan antara konsumen sama tukang jahit, rempah, dia cuma bawa bakal baju, ya kan, kain, kemudian dikasihkan kepada tukang jahit, tolong buatkan baju kayak begini, kan ya. Nah udah dibuat, ya kan begitu, dan dibayar mungkin kan gitu kan. Ternyata ini bajunya tadi itu nggak ada kancingnya, ya kan, bajunya nggak ada kancing, sehingga selisih lah mereka kan. Kayak mana nih baju, aku numpang baju kok nggak dikasih kan kancing, kan gitu kan. Kata tukang jahitnya, kamu nggak bawa kancing, ya kan gitu, makanya tak kuasa, kan gitu kan ya. Yang nempah tadi itu yang walaupun aku nggak bawa kancing mestinya dikasih kan kancing. Nah kalau seperti ini misalnya sampai ke pengadilan, mana yang menang? Tukang jahit. Hah? Tukang jahitnya lah. Enggak, konsumennya. Karena memang kebiasaannya kalau jahit itu yang menyediakan kancingnya siapa? Tukang jahit. Nah, ini namanya apa? Uruf, ya, kebiasaan. Ya, tentunya kebiasaan yang tidak melanggar syariat. Nah, termasuk dengan wajah ini, nggak ada detailnya dalam hadis, maka dia dikembalikan kepada uruf. Ya, kebiasaan apa itu yang dimaksud dengan wajah? Bahwasanya secara kebiasaan yang namanya wajah, dia termasuk bagian kepala. Ma yahsulul bihi al-muwajahah. Al-muwajah itu adalah sesuatu yang tertengok kita ketika kita berhadapan-hadapan. Nah, ketika kita berhadapan-hadapan, apa yang terlihat? Nah, maka disimpulkan oleh para ulama, ya, bahwasanya wajah itu secara horizontal, yaitu telinga dari kuping ke kuping, dari telinga ke telinga. Nah, ini ada apa ya? Kuping telinga ini apa namanya? Daging ini. Ya. Kemudian ada secara vertikal min manabitis sya'ar, dari tempat tumbuhnya rambut, ya kan, tentunya yang normal ya, sampai ini dagu, ya kan, dagu ini ada nih daging lembek di sini ya. Nah, seperti itu, itulah yang dimaksud dengan apa? Wajah, ya kan ya. Nah, adapun yang tadi tempat tumbuhnya rambut maksudnya yang normal. Adapun kalau misalnya ada orang kepalanya botak, ya kan, tuh rambutnya tumbuh di sini, nah ini tidak termasuk wajah di sini, kan gitu kan. Nah, karena ya kalau kita berhadapan itu juga nggak terlihat, ya kan gitu. Jadi secara normal orang tumbuh rambut di sini ya. Nah, seperti itu. Inilah namanya wajah. Nah, ada pun secara horizontal ya,
antara jambang kita dengan kuping, ya, di sini ada kulit, ya kan? Ini dikhilafkan oleh para ulama, itu masuk wajah atau tidak? Karena ini khilaf, maka bagusnya masukkan saja, ya kan? Masuk bagian wajah yang harus dibasuh untuk supaya keluar dari khilaf. Nah, begitu. Nah, kemudian terkait dengan jenggot, ya kan gitu ya. Nah, jenggot ini dia juga termasuk wajah. Jadi kita membasuh jenggot itu ketika kita membasuh wajah. Hanya saja bagaimana cara kita membasuh jenggot, ya. Di sini ada dua kriteria jenggot. Yang pertama adalah jenggot tebal, yang kedua jenggot yang tipis. Apa kriterianya? Kalau dia tidak kelihatan kulit tempat tumbuhnya rambut jenggot tadi, nggak kelihatan, itu namanya tebal, ya kan gitu kan. Tapi kalau kelihatan kulit dagingnya ini, ya, itu namanya tipis. Nah, jadi kita contohkan kayak punya Pak Wahono, itu termasuk tebal, karena kulit dagingnya nggak kelihatan, ya kan. Kalau saya punya nampak kan? Nampak kan, jadi termasuk tipis. Nah, jadi kalau dia tipis, ya, kulit dagu ini memang wajib dibasuh, ya, wajib basah, gitu kan, wajib basah. Adapun kalau sekiranya tebal, ya, maka kulit dagunya tidak wajib basah, disunahkan untuk disela saja, tapi tidak wajib harus sampai basah namanya kulit dagunya. Nah, begitu, ya. Baik. Yang berikutnya tadi wajahnya. Berikutnya adalah membasuh apa? Membasuh ini apa namanya, tangan, ya, membasuh tangan. Nah, definisi tangan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, ya. Jadi definisi tangan itu sebenarnya dari mulai ini, apa ini, pangkal tangan, ketiak kita ini, sampai ujung tangan inilah namanya tangan, ya kan gitu. Jadi apabila ada syariat terkait dengan tangan, dia tidak disebutkan detailnya, maka hukum asal tangan tersebut ya tadi dari pangkal tangan sampai ujung kuku kita, itulah namanya tangan. Tetapi kalau ada detailnya, maka kita ikuti detailnya. Ya, misalnya dalam masalah orang mencuri, apabila sudah mencapai rubuk dinar, seperempat dinar, ya, satu dinar itu 4/4 gram emas, ya, ya, maka itu hukumannya apa? Dipotong tangan. As-sariqatu faqta'u aydiyahum. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan mereka. Ya kan gitu kan. Nah, ini potong tangan. Mana yang dipotong? Ya kan gitu kan. Nah, apakah siku, ya kan? Apakah dari sini kan gitu kan. Ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya pernah terjadi ada yang mencuri, yang dipotong adalah tangan telapaknya sampai pergelangan tangan saja. Nah kan gitu kan. Maka hadis yang menjelaskan secara apa namanya taksis, secara khusus inilah yang diamalkan. Ya kan begitu kan. Nah, adapun dalam masalah wudu, Allah menyuruh kita untuk membasuh tangan. Nah, ternyata dalam prakteknya yang dibasuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan yang disuruh dalam Al-Quran, tangan sampai siku. Jadi nggak mesti sampai ini sampai ketiak kita makanan. Nah, begitu. Yang bersiku, ya. Mengenai dari mana, ya, dimulai, maka boleh dari ujung kuku, boleh, ya kan, boleh juga dari siku, ya. Namun kalau kita mau mengikuti apa namanya lafaz ayat tersebut, aydiyakum ilal marafiq, tanganmu sampai siku, berarti siku yang belakangan, ya kan. Kalau misalnya kita berkata gini, saya berjalan naik kereta dari Stabat sampai Binjai, berarti mana dulu? Stabat dulu baru Binjai, ya kan gitu kan. Nah gitu.
Nah kemudian ketika kita masuk tangan, ya, maka ada sesuatu yang harus kita lakukan, disunahkan untuk apa? Tadlik. Tadlik ini memutar-mutar bagian siku. Karena kalau kita tidak berhati-hati bisa jadi siku bagian belakang ini tidak basah, ya. Nah kemudian, namun apabila kita mau lebihkan boleh. Ini berdasarkan tadi hadis Abu Hurairah supaya cahayanya juga panjang ya. Nah jadi dan tangan ini dibasuh sama seperti wajah. Wajib airnya tadi itu harus ada yang mengalir, ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kalau tangannya putus, ya kan gitu kan? Kalau nggak ada tangannya sampai lengan sini, ya udah nggak usah dibasuh. Tapi kalau tangannya putus sampai ini hastalnya, ya putus dibasuh yang tersisa, itu aja, ya. Baik. Namun kalau Imam Malik siku tidak termasuk, ya kan gitu kan? Siku tidak termasuk. Baik ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengusap kepala, wamsahu biruusikum, ya. Dan usaplah kepala kalian. Ya. Jadi, ini yang berbeda antara Hambali dengan Syafi'i. Ya. Kalau Hambali mewajibkan mengusap kepala itu semua kepala, ya kan ini. Adapun jadi sebagaimana hadis Himran, ya, Maula Utsman, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh mantan budanya Utsman bin Affan. Ketika itu Utsman bin Affan mencontohkan itu Nabi SAW ketika membasuh kepala, maka beliau mempraktekkan ini, ya, dibasahi tangannya, kemudian diawali dari pangkal kepala, summadha habibihima ila qafahu, kemudian ditarik ke belakang sampai ke tengkuk, summaradahuma ila makan dari bada'in, kemudian dikembalikan ke depan, ya kan? Nah seperti itu. Ini kalau Hambali, ya. Dan Imam Syafi'i juga berpendapat membasuh seluruh kepala itu sunnah. Nah itu. Jadi bedanya kalau Hambali wajib, ya kan, seluruh kepala walaupun tidak kelebus. Apa itu kelebus? Tidak basah kuyup karena dia diusap, ya kan begitu ya. Nah adapun Syafi'i cukup satu helai. Itu ya, cukup satu helai. Yang wajibnya itu cukup satu helai. Nah kan itu. Namun satu helai itu adalah rambut yang di kepala, ya kan? Artinya, andai kata ada orang atau perempuan misalnya rambutnya panjang, ya kan? Nggak sah kalau dia usap yang di sini. Misalnya rambutnya terurai sampai sini, ya. Ketika dia mengusap kepala di sini. Ini tidak sah. Jadi walaupun hanya sebagian yang nempel di kepala. Nah, seperti itu, ya. Nah, kemudian termasuk perbedaannya antara Syafi'i dengan Hambali, ya. Kalau Hambali mengusap kepala itu sekali, ya, semuanya, tapi hanya sekali. Tidak disunahkan untuk mengusap lebih dari sekali, ya kan itu kan. Karena memang untuk kepala itu memang dihindari jangan sampai basah kuyup gitu kan. Kalau diusap tapi dia sampai 3 kali hampir kuyup juga itu, ya kan? Kan gitu kan. Nah, namun kalau Syafi'i di sunnahnya wudhu itu semuanya 3 kali 3 kali. Ya kan, tangan, wajah 3 kali 3 kali. Nah, termasuk kepala. Dan ini termasuk mufradatus Syafi'i. Ya, mufradatus Syafi'i itu memang yang Imam Syafi'i itu berpendapat sendirian, tidak dibarengi dengan ulama-ulama yang lain. Nah, begitu, ya. Apa dalilnya Imam Syafi'i? Dalil Imam Syafi'i adalah hadis Nabi riwayat Muslim, riwayat Imam Muslim, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tahu Nabi SAW, famasaha ala nasiyatihi wa ala imamah. Ketika membasuh kepala yang dilakukan oleh Nabi, ketika itu Nabi pakai sorban. Nabi nggak membuka sorban. Jadi yang diusap itu nasiyah, ubun-ubun, kemudian itu di atas sorbannya. Jadi sorbannya nggak dibuka. Nah, berdasarkan hadis ini, Imam Syafi'i berpendapat berarti kepala itu nggak semuanya wajib
basuh, sebagian saja sudah cukup gitu. Ya, gitu. Adapun kalangan Hambali ataupun ulama-ulama yang mewajibkan seluruh kepala ya memahami hadis Imam Muslim tadi yang Nabi mengusap di atas sorbannya, gitu ya, itu sebagai rukhsah, keringanan. Jadi hukum asalnya kepala itu wajib dibasuh semua kecuali kalau kita pakai sorban, ada rukhsah keringanan untuk tidak membuka sorban. Jadi yang dibasuh apanya? Atas sorban itu. Ya kan gitu ya, atas sorban itu. Sebagaimana juga ibu-ibu misalnya duduk di tempat yang terbuka, nggak mungkin pulangkan jilbabnya dibuka, ini boleh ya dibasuh di atas jilbabnya tadi itu. Ya. Baik ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya dan itu tadi ya, caranya bukan diguyur ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wamsahu dan usaplah. Ketika Allah menyuruh kita untuk membasuh wajah, kalimatnya igsilu, cucilah. Tangan juga cucilah. Adapun kepala imsahu, usaplah. Artinya kita basahi tangan kita, kemudian kita usapkan di kepala kita. Ya. Baik ya. Kemudian bagaimana dengan telinga? Ya. Jadi kalau Syafi'i, telinga itu bukan bagian dari kepala. Ya kan gitu ya. Sehingga telinga itu harus dibasuh dengan air yang baru. Ya kan, dengan air yang baru. Selesai mengusap kepala, kita ambil air lagi, kemudian kita basuh telinga, yaitu bagian dalam dengan telunjuk, bagian luarnya dengan ibu jari. Ibu jari ya, dengan jempol. Nah, begitu. Nah, adapun kalangan Hambali ya, bahwa telinga termasuk kepala. Ya kan ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar. Ya, memang hadisnya dhaif, akan tetapi ini diamalkan oleh Abdullah bin Umar. Ya, nah seperti itu. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap telinga itu dengan menggunakan air sisa kepala. Ya, air sisa kepala. Nah, gitu. Tapi kalau Imam Syafi'i adalah air yang baru. Kemudian sekali lagi yaitu apa? Kaki ya, kaki. Nah, yang namanya kaki itu dari ujung kaki termasuk mata kaki, ya kan? Itulah yang namanya. Adapun kalau kita mau membasuhnya sampai ini dengkul, maka tidak masalah. Ini berdasarkan dari Abu Hurairah, ya. Nah, kemudian yang berikutnya di antara sunnah membasuh kaki itu adalah menyela-nyela jari kaki. Jadi kalau kita tadi membasuh telapak tangan kita sela-sela juga kakinya. Nah, ketika membasuh kaki juga disunahkan untuk kita sela-sela, ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini sunnahnya ya. Kalau sunnah berarti nggak mesti seperti ini. Tapi kalau kita lakukan sesuai sunnahnya, maka bonus pahalanya lebih. Menggunakan kelingking kiri, dimulai dari kaki kanan, kelingking berarti ya, kaki kanan antara kelingking dengan jari manis kaki, kemudian sampai ke jempol, kemudian dilanjutkan ke kaki kiri, dimulai antara jempol sama telunjuknya ya, sampai nanti berakhir di kelingking. Jadi intinya dari kanan ke kiri ya, seperti ini ya, lengkap ya. Ini ya. Nah, setelah itu bisa mengusap. Begitu. Imam Malik pada awalnya dia mengingkari sunnah ini. Ya. Namun jadi dalam satu majelis beliau sampaikan bahwa tidak ada sunnah yang menjelaskan ya. Namun ternyata setelah selesai majelis beliau, ada salah seorang murid beliau. Ya, murid beliau kemudian memberitahu beliau bahwasanya menyela-nyela jari kaki itu ada sunnahnya.
Ya kan ada hadis yang disampaikan kepada Imam Malik. Nah kan itu. Dan ini diterima oleh Imam Malik. Kemudian pada pertemuan yang berikutnya itu disampaikan oleh Imam Malik tentang sunnahnya menyela-nyela jari. Dan itu dari sini terdapat pelajaran ya bahwasanya kalau misalnya ya ada kekeliruan dilakukan oleh seorang ustadz, guru atau kiai atau syekh gitu ya, kemudian murid-murid mengetahui ini keliru ini kan gitu kan, kemudian mau menegurnya. Sebaiknya menegurnya itu jangan di depan umum tuh ya kan, nanti apa namanya kasihan pula lah gurunya ya kan. Nah, seperti tadi ya oleh Imam Malik setelah berbuat baru disampaikan. Kemudian pelajaran berikutnya ya Imam Malik itu tidak gengsi ya kan gitu kan. Nah karena bisa jadi sampai hadis kepada beliau nggak sampai kepada muridnya, bisa jadi sampai kepada muridnya belum sampai kepada beliau walaupun beliau seorang ahli hadis ya kan gitu kan. Namanya manusia ilmunya terbatas ya kan gitu ya. Dan kita itu hendaknya menerima ilmu walaupun datang dari murid kita ya. Baik, ini saja ya terkait dengan faktor-faktor untuk insyaallah kita akan sambung ya pada pertemuan berikutnya, yaitu sunnah kutub, kemudian mubah ataupun kurmatu dan pematar insyaallah. Nah, aku lupa lihat astagfirullahaladzim wa lakum bihamdi innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.